بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر حضرة نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سمع الأولياء الصالح الفاسرين والمحدثين المحققين والعلماء العاملين ولمن شئنا في الدين خصوصا الشيخ عثمان بن حسن بن شاكر الله وسلم ولمسيه والأصدقاء وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين بأن الله يريد درجة في الجنة يغفر ويفوزنا ببركتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم وكرامتهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وفهمنا من علوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والضالحين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh Masjid Umar bin Khattab Bapak dan ibu-ibu ada ibu yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 ya? 13 hari ke-13 10 awal fase pertama sudah kita lewati. Ada asrul awal sudah kita lewati. Sekarang kita masuk kepada fase kedua Asrul Tsani 10 yang kedua ya, sudah 3 hari berarti. Yang pertama fase pertama adalah rahmatullah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua adalah ampunan, maghfirah, bulan penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah. Ini fase yang kedua. Karena itu kita terus melakukan
peningkatan kualitas puasa kita terus menerus sebagai proses dari penyucian diri. Puasa itu bagian dari cara Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad, diberikan kepada manusia. Dan puasa itu kan sebenarnya bukan hanya milik umat Islam. Ya, umat-umat sebelumnya juga diberikan satu media untuk menyucikan diri dalam bentuk puasa. Ada yang puasa seperti Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari buka. Ada puasa seperti Nabi Musa 40 hari. Ada puasanya yang cuma 2 hari. Ada puasanya yang mutih. Puasa mutih hanya makan nasi. Seminggu makan nasi, seminggu air putih. Puasa ngaji itu ya. Macam-macam. Ada yang puasanya 7 Senin, 7 Kamis. Puasa raga. Itu memang terjadi karena itu kan dalam surah yang sangat kita tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa seperti umat sebelumnya. Cara umat Islam yang diajarkan Nabi berpuasa itu yaitu selama 1 bulan cukup. Ya. Jadi 1 bulan bisa 30 hari, bisa 29 hari. Puasa tahun ini 29 hari, Pak. Puasa tahun ini 29 hari. Tapi kalau teman-teman kita Muhammadiyah 30 hari. Karena dia duluan puasanya tanggal 11 Maret. Ada yang tanggal 11 Maret ini puasanya 30 hari. Kita kalau puasa tanggal 12 berarti 29 hari. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah beliau hidupnya dari 9 kali beliau puasa itu cuman yang puasanya 30 hari 1 kali. Selebihnya 29 hari. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Durratun Nasihin. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanati kulluha Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya lau ta'lamu ummati, seandainya umat saya tahu ma fi Ramadan, apa fadilah-fadilah keistimewaan Ramadan, la tamannau, sungguh kamu sekalian akan berharap antakuna sanati, bahwa sepanjang tahun antakuna sanati kulluha Ramadan,
sepanjang tahun kamu pasti berharap semua bulan itu Ramadan. Seorang menteri Yahudi bilang Ramadan mesti dihapus. Waduh, ini benar-benar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kita tahu ini ada dua pemahaman. Lau ta'lam ummati. Pemahaman yang pertama berarti kita belum tahu, atau bisa jadi kita nggak tahu bahwa Ramadan itu ada sesuatu yang sirrun, sesuatu yang tersembunyi, yang orang umat Nabi sendiri, ya, mayoritas belum tahu tentang apa keistimewaan Ramadan. Buktinya banyak sekali. Ramadan ini mereka seperti bulan Sya'ban. Ya. Ramadan ini seperti bulan Rajab. Seperti bulan lainnya yang di siang hari boleh makan. Ketidaktahuan ini karena mereka banyak hal sebetulnya. Pertama, memang dia tidak pernah memahami tentang Ramadan. Yang kedua, ya nggak pernah mencari tahu apa itu bulan Ramadan, sehingga ya, banyak di antara teman-teman kita yang Muslim memperlakukan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan lain, yang di siang hari dia ngerokok, dia makan, dia minum. Atau memang pekerja keras. Ya, kalau pekerja keras boleh. Kuli bangunan boleh dia nggak puasa. Tapi dia harus berazam untuk menggantinya di bulan lain. Bulan puasa aja nggak puasa, apalagi suruh ganti bulan lain. Ayyam ma'dudat, ganti di bulan-bulan lain. Nah, itu boleh. Pekerja keras, ya, atau dia memang kebutuhan hajat hidup yang mau tidak mau, ya. Tapi ya, kita tentu harus berupaya mencari tahu tentang apa sesuatu sirrun yang tersembunyi di balik puasa Ramadan. Karena di dalam hadis ini Nabi menggunakan kalimat law. Artinya kalau law itu sesuatu yang suatu ketika dia bisa akan tahu. Dia akan tahu tentang apa fadilah-fadilah Ramadan. Jadi kalau kalimat lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, di sini ada peluang bagi kita untuk mencari tahu. Mencari tahu apa fadilah-fadilah Ramadan.
Salah satu yang kita ketahui bulan Ramadan itu bulan yang paling istimewa, Sayyidus Suhur, penghulunya para bulan. Dan bulan itu, bulan Ramadan itu kalau kita membaca daripada hadis yang lainnya, ini khabarnya disebutkan idza halla hilalu Ramadan sahal arsu wal kursiyyu wal malaikatu. Apabila Ramadan menampakkan hilal, artinya sudah masuk Ramadan, sahal arsu, ars bersuara, ars bergetar, wal kursi, kursi, ayat kursi yang kita baca itu, kursi yang dimaksud itu alam malakut, alam yang tersembunyi, wal malaikah, dan para malaikat, wa madunahum yaquluna, dan yang selainnya apa katanya, berkata mereka tuba li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam bima indallahi lahum minal karamah. Beruntunglah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nih kita nih beruntung. Kenapa beruntung? Bima indallahi ta'ala lahum minal karamat, bahwa di bulan Ramadan itu ada kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi. Kemuliaan yang ada di sisi Allah diberikan kepada umat Nabi, kepada kita. Wastaghfarat, mereka tuh baik ars, baik kursi, baik para malaikat, binatang-binatang, seluruhnya istighfar, memintakan ampun. Siapa lagi? Wastaghfarat lahum syamsu, matahari memintakan ampun, wal qamar, memintakan bulan memintakan ampun, wal kawakib, dan bintang-bintang, wat tuyur, dan burung-burung fil hawa, di udara, wassamaku, dan ikan-ikan di lautan, wa kulladzi ruhin ala wajhil ardi, dan yang setiap punya ruh di permukaan bumi ini, fil lail wan nahar, memintakan ampun selama Ramadan kepada umat Nabi yang berpuasa. Illa syayatin, kecuali setan. Setan mah musuh kita, buru-buru dia minta ampun. Itu alam ini itu bergemur ketika datangnya bulan Ramadan. Halla hilal, mulai awal tuh nampak hilal, alam ini bergemuruh untuk sama-sama mendoakan kita umat Nabi Muhammad. Cuman kita tidak tahu. Kalau kita tahu, kita lari, takut. Jadi itu di antara fadilah, di antaranya yang sangat spiritual. Bagi orang-orang yang sudah sampai di makom spiritualitasnya
naik tinggi, itu yang mereka latamanna, yang pengen terus menerus Ramadan sepanjang tahun. Kalau kita pengennya hanya setahun sekali, ya wajar, kita belum nyampe. Tapi bagi mereka yang sudah khas, ya, para aulia Allah, para kiai-kiai yang sudah makamnya beda, ya mereka pasti berharapnya Ramadan itu sepanjang tahun. Karena Ramadan itu bulan penuh dengan rahmat Allah, bulan penuh dengan ampunan Allah, dan bulan di mana pintu neraka ditutup. Pintu nerakanya ditutup artinya nafsu kita nih yang kita tutup. Nafsu kita itu seperti binatang liar. Kalau diturutin, binatang liar itu akan terus binatang liar. Butuh pengendali. Pengendalinya apa? Dikasih kita instrumennya oleh Allah, mediumnya, berupa 1 bulan itu Ramadan. Itu pengendalinya. Karena itu kalau puasa itu, kata Allah, amalan anak Adam itu semuanya untuk mereka, kecuali apa? Puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa shawmu li wa ana azibihi. Kecuali puasa, puasa untukku, kata Allah. Wa ana azibihi, dan saya yang akan membalas langsung. Maksudnya emang ibadah kita bukan untuk kita, ya, ibadah kita memang bukan untuk Allah, kan begitu. Ibadah kita sebenarnya memang untuk kita. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Pengorbanan kita, ya, di bulan, misalnya di bulan haji kita Idul Adha, itu Allah tidak membutuhkan darah, apalagi daging. Yang dibutuhkan Allah adalah takwanya. Ibadah yang kita lakukan itu berpulang diri kita, supaya ketakwaan kita semakin nambah kepada Allah. Itu. Jadi kalau kita datang pagi-pagi sekali untuk ibadah sholat subuh, barangkali kita diawali dengan tahajud, kemudian kita sholat subuh berjamaah. Ini kan sesuatu yang tidak dilakukan oleh umat lain, hanya kita. Dan itu kita lakukan tanpa beban, karena ini adalah memang kewajiban. Makanya kata Allah, sholat subuh itu diperlakukan beda. Coba kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 87. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi, dirikan sholat sampai tergelincirnya matahari. Wa ghasaqil lail, sampai
sampai gelap malam. Gelap malam itu sholat isya. Wa Qur'an al-fajri, dan sholat Qur'an al-fajri itu artinya membaca Quran di saat fajar. Maksudnya ini sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masuda, sesungguhnya di dalam sholat subuh masyhuda, disaksikan. Ini beda, disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Ini ditafsirkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah. Kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Liduluki syamsi itu, tergelincirnya matahari itu salat asar. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail, bergantinya malaikat yang memandang kita, yang melihat kita pada malam hari, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat pada siang hari, wa yajtami'una fil salatil fajri. Keduanya berkumpul tuh. Malaikat yang bagian siang sama malaikat yang bagian malam. Berkumpul di waktu kapan? Di waktu subuh. Di waktu subuh. Mau aplusan. Malaikat mau aplusan di subuh itu. Gantian. Yang satu menuju pagi, siang sampai malam, yang satu istirahat. Jadi bertemunya malaikat itu yajtami'una, ya, fi sholatil fajri, di sholat subuh. Karena itu dalam Al-Quran ayat 8 itu masyhuda, disaksikan kita oleh dua malaikat. Wa sholatul asri, ya, sholat fajar dan sholat asar. Tsumma ya'ruduna alladzina batu fikum, kemudian ya'rujul ladzina batu, yang bertugas malam dia naik aplusan gantian. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa alamu, kemudian Allah bertanya kepada malaikat tuh yang sore, yang bagian malam, yang bagian subuh, ditanya. Wa huwa a'lamu, tentu Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi, apa yang kamu tinggalkan untuk hambaku? Hambaku ngapain tuh ketika kamu tinggal? Apa kata jawab? Fa yaquluna taraknahum wa hum yusallun. Ketika saya pergi, saya melihat umat Nabi Muhammad yusallu, sedang sholat. Sholat asar. Sholat subuh maksudnya, sholat subuh. Yang tugasnya asar, dia selesai. Begitu dia lihat mau naik itu malaikat, didapati kita tuh yusallu, sedang sholat. Datang malaikat yang aplusannya, wa atainahum wa hum yusallun, dan ketika kami datang, kami melihat mereka yusallun. Itu sholat apa? Subuh. Karena itu sholat subuh masyhuda. Jadi kalau kita sholat subuh, kita disaksikan oleh dua malaikat. Malaikat yang bertugas di siang hari dan di malam hari. Pergantiannya di waktu itu, di waktu subuh, pergantiannya. Nah kan enak sekali ketika ditanya itu sama Allah malaikat. Kesannya adalah kita hamba yang sedang sholat. Persoalan kita khusyuk kayak masih ada tuh Allah yang
Yang penting begitu malaikat lihat kita, kita sholat. Itu yang penting kan. Artinya kita dilihat oleh malaikat yang aplusan itu, posisi kita benar-benar sedang yusallu, sedang sholat. Ya. Jadi ini hadis ini sahih ya, karena diriwayatkan oleh muttafaq alaih, oleh Imam Bukhari Muslim. Cuman kata nggak lihat kita. Tapi kalau kiai yang khos, mereka itu menyaksikan. Bentuknya ya bukan bentuk malaikat, bisa jadi roh ya, yang rasa itu, rasa. Nah kita juga kalau semakin nanti semakin suci, kita akan merasakan itu. Misalnya pernah nggak kita merasakan ada yang ngiringin kita kalau lagi jalan ya? Itu korin tuh. Tapi korin hati-hati juga. Korin itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Setiap manusia itu ada korinnya. Korinnya itu mirip kita. Mirip kita. Ada amalan khusus Pak. Barangkali Bapak pengen melihat diri Bapak. Ada amalan khusus. Nanti begitu kita suruh begini, jedong dulu. Udah kayak kita ngaca. Mirip dengan kita. Itu korin kita tuh. Nah dia harus dikasih masukan tuh korin. Bagaimana caranya? Ya dengan kebaikan kita. Kalau kita baik, kita ada di jalur yang benar, dia akan mensupport kita. Tapi kalau kita ada di jalur maksiat, maka dia juga akan mensupport kemaksiatan. Tergantung kita. Itu dunia metafisik ya, dunia spiritual yang tidak bisa dibuktikan kecuali oleh pengalaman rasa. Kalau orang sufi itu kan, kalau pengalaman rasa itu ketika merasakan sesuatu, nikmati sendiri, jangan diinformasikan, jangan diomongin. Dan orang-orang arif billah itu, makanya cicit Nabi itu Imam Ali Zainal Abidin itu sholat itu berlama-lama karena dalam setiap salam itu dia selalu dijawab oleh oleh Nabi, Assalamualaikum, apa itu? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu lagi baca itu tuh dijawab sama Nabi, sama datoknya ya. Bisa gak kita? Bisa. Yang penting kita suci. Untuk kesono berat memang. Tapi kalau kita suci bisa. Kan ada itu yang kiai setiap malam mimpi dengan Nabi. Orang Indonesia. Tapi benar enggak dia ceritanya itu? Nah, ya kan kita lihat dia sehari-harinya kiai. Orang abid bisa jadi. Jadi lau ta'lamu ummati, jadi kata Nabi itu, kalau umatku tahu apa yang ada di Ramadan, la tamannau an takuna sana kullaha
kulluha Ramadan. Karena ketidaktahuan itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengharapkan Ramadan itu sepanjang tahun. Atau kita tidak mendalami fadilah-fadilah yang ada di Ramadan. Balasan di bulan Ramadan itu dari 10 kali lipat bisa menjadi 700 kali lipat. Pahala yang sunnah-sunnah menjadi wajib, pahala yang wajib menjadi banyak-banyak wajibnya. Tapi harus diingat, kalau yang baik hasanat dilipat gandakan, tapi yang buruk juga akan dilipat gandakan. Jangan sampai kita melakukan yang buruk. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena kalau kita tahu nih bahwa di dalam Ramadan banyak sekali fadilahnya, li'annal hasanata mujtami'atun, di bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan itu berkumpul. Wa ta'atu maqbulatun, wa ta'ata maqbulatun, dan ketaatan kita diterima Allah. Wa da'awata mustajabatun, dan doa-doa kita akan diterima Allah. Wa dzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Wal jannata mustaqatul lahu, dan surga rindu. Bagaimana surga rindu? Ya mudah-mudahan kita dirindukan oleh surga. Harapannya itu. Ya. Kan ada yang mengatakan tentang orang yang dirindukan surga itu, pertama arba'u nafarin, ada 4 golongan. Pertama talil Quran, orang yang sering membaca Quran sepanjang waktu, ya, bukan hanya Ramadan. Sepanjang waktu dia rajin membaca Al-Quran, talil Quran. Kemudian dia puasa di Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dirindukan oleh Al-Quran. Tapi pertanyaannya soal bagaimana kita tahu bahwa surga itu rindu sama kita? Ya kita nggak tahu memang surga merindukan kita. Yang penting orang-orang yang melakukan tadi itu, dia puasa Ramadan, dia sering membaca Al-Quran, dia sering berinfak sedekah. Apalagi di bulan Ramadan dia kencengin infaknya, sedekahnya dia banyakin. Kalau ada rezekinya, enggak ada rezekinya juga dia berusaha walaupun sedikit.
Alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang menafkahkan rezekinya baik dalam kondisi dia senang, baik dalam kondisi dia susah. Itu kata Allah, uiddat lil muttaqin. Dia akan ditempatkan, digolongkan sebagai orang-orang yang muttaqin. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Disiapkan surga. Dan surga itu sepenuh langit dan bumi. Itu kayak apa? Kita infakkan untuk siapa saja, bahkan sekalipun untuk hewan. Ya. Ada seorang wali, dia sampai dijadikan sebagai wali oleh Allah gara-gara ngempanin burung. Dia taruh aja tuh burung liar, dia taruh meras dimakan ya. Dan itu menjadi wasilah dia masuk surga. Kan remeh tuh. Karena kita punya beras, kita taruh di atas atau di latar misalnya, burung apa aja datang. Kalau udah terbiasa tuh burung pada datang. Atau binatang lainnya, kucing, anjing boleh nggak? Boleh. Binatang makhluk Allah. Coba dah kalau kita ya binatang anjing itu dari zaman Nabi itu memang berkeliaran bahkan di rumah Nabi ada. Coba kita baca hadis. Ada di dalam bahkan anjing kecil di rumah Nabi. Cuman nggak dipelihara, bukan dipelihara. Seperti kayak kucing gitu. Kenapa di dalam hadis-hadis di dalam fikih itu selalu ada penjelasan tentang bejana yang dijilat anjing? Karena anjing itu biasa di sana. Kayak kita di sini banyak kucing, wa tawafuna bil laili wan nahar. Mereka itu keliling aja tuh kucing kan. Anjing-anjing itu sama pada masa itu. Cuman setelah bangunan fikih dibuatkan oleh para ulama, lalu ada bahasa yang anjing-anjing itu harus dianggap sebagai najis mughalladhah. Ya akhirnya seperti ada menjaga jarak tuh kita. Misalnya saya nih Ustadz kecil, Ustadz kampung, marah anjing, waduh ramai itu. Ramai. Padahal kalau anjingnya diikat di rumah gitu ya. Atau anjing kecil misalnya, anjing apa tuh yang kecil? Yang cakupan mahal itu. Saya nonton itu, habis tuh kredibilitas saya sebagai ustadz itu. Dibully. Ustadz kok nonton anjing? Ya itu stigmanya. Ya kita menyesuaikan aja kan. Mau gak mau.
nggak bisa kita. Tapi kalau bapak-bapak jalan ke Mesir, kebetulan anak saya masuk di sana, itu di kosan, di kayak kucing anjing itu, tapi nggak masuk ke rumah. Pokoknya dia ada di sekitar situ dan biasa di tempat-tempat keramaian orang dia bergabung di situ. Yaitu artinya bahwa binatang apapun kalau kita berikan makanan untuk binatang itu, maka jangan dianggap itu tidak ada imbalannya di mata Allah. Ada. Dan bisa jadi itu akan membawa kita ke surganya Allah. Kita nggak tahu. Jadi yang penyayang binatang, teruskanlah menyayangi binatang apa saja, silakan. Jadi kebaikan di Ramadan itu karena di situ ada apa? Ada ketaatan yang diterima Allah. Ketaatan kita itu di Ramadan itu betul-betul dibalas Allah. Semuanya dibalas Allah. Wa ana azibi. Wa da'awat mustajabah. Doa-doa kita akan diterima Allah. Wa dzunub maghfurah. Kita punya dosa, baik dosa kecil, dosa besar, kita minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita taubat dan nasuha, kita minta ya Allah diampuni semua, akan diijabah oleh Allah. Maka kita di bulan Ramadan itu banyak beristighfar. Sepanjang hari selama Ramadan kita beristighfar. Wal jannah mustaqar. Dan surga akan menanti kita. Jadi jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi yang kita lakukan adalah apapun bentuk kebaikan kita di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tadi tentang yang rindu surga itu kan 4. Pertama talil Quran, orang yang membaca Quran. Yang kedua wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah. Lidah kita jaga nih. Jangan sampai orang itu sakit hati gara-gara omongan kita. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang lapar, bersedekah kepada orang lapar, pengemis, tukang minta-minta, pemulung dan sebagainya. Wasaimina fi syahr Ramadan, dan orang yang puasa di bulan Ramadan. Ya, walaupun hadis itu secara matan, secara sanad dianggap hadisnya maudhu, bahkan bisa jadi, tapi yang kita ambil dari sisi redaksi itu adalah bukan soal surga merindukan kitanya, bukan. Titik tekannya bukan di situ, itu hal lain. Itu kan ekses aja. Tapi yang kita ambil bahwa
Kita tuh dianjurkan sekali untuk tahlil Quran, membaca Quran. Kita dianjurkan untuk hafiz lisan kita, jaga, pelihara lidah kita. Kita dianjurkan untuk memberi makan al-ji'an, orang-orang yang lapar. Siapa saja. Kalau ada tetangga yang sedang kesusahan, belum makan, kita mungkin kita nggak tahu, yang penting kita sedekahkan, ada rezeki, kita ada yang lebih di rumah kita berikan ke tetangga. Wasaim Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang digadang-gadang oleh Allah masuk surga. Soal surga itu rindu atau enggak itu mau urusan lain. Yang penting kita dari 4 ini kita coba, kita lakukan, kita coba supaya apa? Supaya kita termasuk daripada orang-orang yang ya mudah-mudahan surga rindu kita, mudah-mudahan. Kita harapannya bukan itu. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Derajat hadis ini hasan. Hadis ini menjelaskan bahwa sepaling utama manusia pada hari kiamat itu orang yang banyak alayya salatan, berselawat kepadaku, kata Nabi. Hadis ini hasan, derajat hadis ini. Kenapa kita disuruh berselawat kepada Nabi? Jadi ada satu amalan, Pak. Kalau kita setelah duha itu ada wiridan yang bisa membuat rezeki itu min haitsu la yahtasib datang. Setelah kita sholat duha 4 rakaat atau 8 rakaat silakan. Jangan 2 ya, paling 2 rakaat mah. 4 rakaat dah. Sholat duha. Setelah itu kita doa. Apa wiridnya? Baca istighfar 100, baca salat Nabi 100, dan baca la ilaha illallah 100. Mudah itu kan, nggak banyak. Setelah kita salat duha, tidak baca itu Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Insyaallah kita rezeki, kita usaha. Kalau kita berusaha artinya rezeki sehat. Kalau kita sakit bagaimana kita mau bisa berusaha? Iya kan? Itu rezeki sehat. Itu sehat itu mahalnya. Orang akan merasakan bahwa sehat itu luar biasa ketika sakit. Dikasih sakit baru udah. Ada rezeki sehat itu, Pak. Dalam perjalanan hidup kita banyak yang nggak tahu, yang sangat-sangat rahasia, sirrun.
Dan barangkali kita akan tahu tuh ketika kita melewati tiba-tiba kok ada solusi. Nah solusi yang kita nggak tahu datangnya tuh itu min haitsu la yahtasib tuh. Gara-gara kita mengamalkan, mewiridkan itu tadi. Setelah sholat duha kita baca istighfar 100 kali, baca salawat Nabi 100 kali, baca la ilaha illallah 100 kali. Ya banyak Pak ya yang kita di luar nalar memang kita nggak tahu. Jadi kata Nabi, paling utama manusia pada hari kiamat nanti di hadapan di dengan Nabi, bersama Nabi, orang yang berselawat. Ini banyakin salawat Pak di hari-hari Ramadan, bahkan di hari lainnya juga kita banyak berselawat, karena Nabi itu akan menjadi syafaat untuk kita. Kalau kita rajin berselawat, nyambung tuh, connect kepada Nabi. Karena kalau kita tidak berselawat kepada Nabi sama sekali seumur hidup kita, nggak connect kita nanti. Syafaat kita itu kan karena kita selalu merindukan Nabi dengan salawat itu. Jadi Nabi nanti connect dengan diri kita pada hari kiamat. Ada pertanyaan? Iya. Iya. Wah, sensitif ini. Rumahmu ada anjing, ada gambar yang kamu mereka di kandang dia akan masuk. Oh, iya. Kalau di tegasan, jadi kita belum tahu itu kan, jelasnya. Enak juga kalau orang mau mati taruhin anjing aja, malah kan nggak ada yang datang itu. Pertanyaan itu saja. Iya kan, iya banyak riwayatnya soal itu. Jadi soal malaikat tidak akan datang karena ada binatang anjing. Tidak akan menyelami kamu lah. Iya itu. Ya itu loh itu. Itu padahal anjing satu-satunya binatang yang ditulis di Al-Quran, surah Al-Kahfi. Kucing enggak ada. Kucing enggak ada disebut, gajah apalagi. Alfil disebut gajah, surah Alfil. Seingat enggak. Anjing itu disebutkan di Ashabul Kahfi dan dia dianggap masuk surga tuh. Ya. Kalau misalnya ada ini perdebatan nih soal sanad hadisnya. Pertama dari sisi sanadnya, yang kedua dari sisi matannya juga. Apa ilok kalau kata orang sini? Apa ilok malaikat takut sama anjing? Malaikat itu kan cahaya. Lah enak sekali kita nanti supaya kita nggak mati-mati, taruh anjing, satu anjing pudel yang gede-gede tuh depan rumah. Oh, malaikat Israel nggak berani datang karena ada anjing. Dan hadis itu menjadi debatable. Sampai hari ini ada yang mengatakan posisi hadisnya ya. Tapi saya akan teliti lagi, saya akan cari mentakhrij hadis itu, kedudukan hadis itu. Sebab kalau kita baca sejarah Ibnu Ishaq tentang Sirah Nabawiyah, itu dituliskan bahwa anjing kecil ada di dalam rumah Nabi. Anjing kecil. Mungkin di sana banyak anjing kecil anjingnya. Tapi nanti saya cari, saya coba takhrij hadis itu. Tapi yang di Sirah Ibnu Ishaq itu diurai
Sama dengan lukisan. Lukisan gitu kan, kalau nggak boleh ada lukisan yang bernyawa. Foto keluarga kita lagi, foto keluarga kita gede bener itu dipajang di ruang tamu. Gimana tuh? Kalau ada lukisan nggak boleh. Ada lukisan yang bernyawa. Ada foto kita sama istri kita itu. Boleh nggak tuh foto? Itu bernyawa. Kita yang foto. Iya. Patung misalnya. Kalau patung itu memang ada persoalan. Bentuknya yang bernyawa patungnya. Tapi Imam Hanafi mah boleh-boleh aja. Selama dia tidak mengganggu akidah. Akidahnya tidak terganggu. Misalnya ada patung singa gitu. Kan serem tuh singa. Tapi kalau itu singa dianggap sebagai penolak bala, ya itu yang bahaya. Jatuhnya di sini. Itu yang dikhawatirkan tuh, tergelincir hati kita. Yang dikhawatirkan ya, itu. Makanya daripada kita nanti jatuh ke soal itu, mendingan amannya jangan ada tuh patung-patung. Lebih aman. Ya, jadi Pak tadi yang bahaya yang terkait soal itu ya, binatang anjing. Hanya anjing ya yang disebutkan. Binatang yang dianggap oleh kita ini najis murah, najisnya berat. Ya memang kalau dijilat tempat makan kita mesti kita cuci dengan bilasan yang berulang-ulang. Bahkan kalau Imam Syafi'i pakai lumpur. Setelah lumpur baru dibasuh dengan mama lemon. Apakah harus kayak gitu? Cukup mama lemon hilang. Ya dulu kan nggak ada mama lemon. Jadi iklan ini. Jadi anjing itu digunakan di masa Nabi sebagai pemburu dan penjaga. Bulis lain. Yaitu menjaga rumah itu pakai anjing. Mana bisa kucing, mana bisa babi. Dan babi disebutkan dalam Al-Quran, walaupun di masyarakat Arab nggak ada babi. Nggak ada. Coba cari kandang babi zaman Nabi, nggak ada. Tapi disebutkan itu bahwa babi itu lahmul khinzir itu hurimat, diharamkan. Hanya babi Pak. Imam Mazhab Daud Az-Zahiri Pak. Ini buat kita aja ya. Jangan kemana-mana. Imam Daud Az-Zahiri daging babi yang nggak boleh babi itu dagingnya doang. Dagingnya. Karena di dalam Al-Quran jelas-jelas ditulis lahmul khinzir, daging babi. Taring babi boleh ditaruh buat jimat. Kulit babi boleh. Kan yang nggak boleh tulang babi boleh. Yang nggak boleh lahmul. Itu mazhab Daud Az-Zahiri Pak. Az-Zahiriyah ada di Maroko, di Afrika ada. Tapi apa mereka makan babi? Enggak juga. Kalau Imam Syafi'i, lahmul khinzir itu fisik,
utuh, kulitnya, tulangnya, bulunya, giginya, itu haram. Bisa begitu tuh, beda pendapat ya, tafsiran. Sama dengan tadi anjing yang ada di rumah, itu penafsiran. Ada yang mengatakan nanti malaikat tidak akan datang karena anjing. Akhirnya ada orang yang iseng, enak itu kalau supaya nggak mati-mati taruh anjing yang gede-gede supaya malaikat Israel takut. Ada yang begitu. Jadi zaman Nabi anjing bisa mati itu nggak boleh. Mazhab Imam Syafi'i itu yang dimakan itu karena hasil gigitan. Tapi kalau dia nggak mati boleh, tapi dipotong oleh kita. Padahal kan digigit juga itu. Iya kan? Kan digigit juga. Nggak mati, tapi dipotong oleh kita. Boleh mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hambali sama sekali nggak boleh. Sama sekali. Ya. Ya, kita mau pakai yang mana? Tadi kalau saya pernah dengar ya, kalau malaikat rahmat doang. Yang nggak datang. Yang nggak datang, ya kata dulu. Malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat Israel mah di mana aja dia Iya. Ada yang pertanyaannya malaikat rahmat benar-benar datang atau gimana? Maksudnya gitu, semua malaikat rahmat yang mana? Ya, pertanyaan itu. Iya. Ya itu kan tafsiran juga. Oh, tafsiran. Berarti agama itu kita berjalan dengan keadaan ya. Nah, Iya. sakal Kalau ya. ya itu rahmat Allah ya dalam bentuk malaikat. Rahmat Allah dalam bentuk kematian. Malaikat-malaikat itu yang datang ke kita tergantung diri kita yang suci atau enggak. Ya kalau misalnya hanya gara-gara ada anjing gitu, kemudian malaikat rahmat tidak datang, itu di zaman Nabi banyak banget anjing di sekitar situ. Nah, maksudnya itu loh saya itu. Zaman Nabi. Cuman kan kita sekarang jadi nggak berani juga meraih anjing. Itu kan hal lain ya. Iya. Ya. Saya misalnya atau Mbah lah. Mau nggak di rumahnya ada anjing? Terus buat apa anjing? Nah iya. Pertanyaan cuma itu kan. Malaikat tidak akan. Iya. Nah, kira-kira. Iya. Terlalu nisbi juga, malaikat takut sama anjing gitu ya. Malaikat kan cahaya ya, nur. Malaikat kita jadi nur. Ya kalau saya sih mengembalikannya, kalau dulu Nabi itu begitu ya banyak ya di lingkungan itu. Malaikat nggak ada yang turun tuh. Malaikat rahmat sekalipun juga nggak ada yang berani turun. Karena di rumah Nabi, di rumah. Anjing kekirik bahasanya, anjing kekirik, anjing kecil ada di rumah. Nanti saya bawa bukunya dah. Kita lihat, kita kaji ya, ramai ya, mudah-mudahan biar kita itu dantap pasti gitu, nggak ragu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nazzil ahwalana wa ahsin af'alana wa alisna min amil faqri wa zil wa zilna bala wal qawa ta'awun wa min sul'ati wa syayyati min aslam marati bisu. Allahumma yassir lana intizam bi jamil umur diniyya wa dunyawiyya wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'ina min asy-syarri wal ihsan bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna qawlan qasiran wa ilman nafi'an wa amalan
به برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf hadirin Allah yang ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.